Kebangsaan Indonesia Raya. Waktu pembacaan ayat suci Al-Quran. Bendera, siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat.
oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa dan arwah para pahlawan yang telah gugur membela bangsa Indonesia, mari sejenak kita mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luar supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu, Indonesia itu, dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia, Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan-Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Japa, Yong Sumatera Bon, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasundan, Yong Islamitan Bon, Yong Batak, Yong Salabas, Pemuda Kaum Betawi dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil putusan. Kepada semua peserta, tolong ikuti kata-kata saya. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Demikian pembacaan hasil keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia 28 Oktober tahun 1928. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina upacara. Untuk amalan istirahat di tempat. Hak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya, karena kali ini kita memperingati Sumpah Pemuda. Pemuda itu idealnya penuh semangat, penuh power. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Suela, yang sama-sama kita hormati pula Bapak Wakasek yang ada di SMP Negeri 1 Suela, dan yang kita hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru serta staf PU, dan yang kami bangga-banggakan siswa-siswi SMP Negeri 1 Suela sebagai calon
generasi pemuda yang insya Allah suatu hari kelak akan menjadi pemuda ISDPS. Amin. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur, karena dengan bersyukur insya Allah hidup kita akan makmur. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, entah itu kesehatan badan maupun akal sehat. Akal sehat kalau Rocky Gerung bilang common sense. Yang dengan common sense ini kita memutuskan diri untuk hadir di tempat ini dalam rangka peringatan upacara Sumpah Pemuda. Selanjutnya, selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah begitu banyak memberikan kita contoh tauladan, dan baginda Rasulullah merupakan seorang pemuda, ya. Pemuda yang ketika itu punya ciri khas tabligh amanah patonah sidik, dan merupakan salah satu yang patut kita contoh, dan mudah-mudahan saja apa yang dicontohkan kepada kita semua itu mampu kita terapkan di dalam kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, kami sapa kelas 9. Gimana kelas 9, masih semangat? Masih semangat. Oke. Semua masih semangat ya? Iya, memang pemuda itu harus semangat. Anak-anakku semua, pada hari ini 28 Oktober 2023 kita bersama-sama hadir untuk memperingati perayaan Hari Sumpah Pemuda. Tentu peringatan Hari Sumpah Pemuda ini mengingatkan kepada kita sebagai bangsa dan negara tentang peristiwa masa lalu 95 tahun yang silam, yaitu ketika para pemuda itu menyatukan misi-misi kebangsaan mereka yang diputuskan dalam Sumpah Pemuda. Kondisi ketika itu di mana bangsa kita Indonesia sedang berada di bawah tekanan bangsa Belanda. Bangsa Belanda berusaha keras untuk mengoyak-oyak persatuan. Mulai dari golongan bawah, pemuda dipecah belah, apalagi orang tua atau kiai. Bangsa Belanda itu sadar bahwa kalau bangsa Indonesia bersatu, maka akan mengusik kenikmatan mereka untuk bercokol di bumi Indonesia. Mereka sadar kalau Indonesia bersatu, maka kita akan tidak lama untuk menjajah atau duduk manis di negara ini. Karena demikian, bangsa Indonesia dari awal, mulai dari pemudanya dipecah belah dan lain sebagainya. Namun walaupun demikian, anak-anak sekalian, dengan semangat kebangsaan, mereka sadar sesadar-sadarnya, walaupun Belanda itu kian dekat ya menekan persatuan, namun semakin ditekan persatuan itu ternyata semakin kuat persatuan. Maka lewat pemuda yang ketika itu yang bernama Yong Solobes, Yong Minahasa, Yong Jata dan Yong lainnya itu bersatu padu ya untuk membuat suatu komitmen yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Anak-anakku adalah calon generasi penerus bangsa yang memang saat ini sedang belajar.
suatu kelah hari nanti, kalau kalian betul-betul belajar dengan baik, insya Allah anak-anakku akan menjadi pemuda-pemudi yang punya wawasan kebangsaan. Maka dari itu, mulai saat ini kita harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa anak-anakku semua adalah calon generasi yang menjadi pemimpin, menjadi pemimpin di masa-masa yang akan datang. Dan berikut ini saya akan membacakan sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga, dan tolong didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini 28 Oktober 2023, bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun 2023. Kita ketahui bersama, setiap tanggal 28 Oktober kita selalu merayakan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Momentum tersebut tentu mengingatkan kepada kita sebagai warga Indonesia terhadap sejarah gotong royong seluruh elemen pemuda yang berhasil menebar semangat jiwa patriotisme, sekaligus menyatukan visi kebangsaan dalam Sumpah Pemuda 1928 yang melahirkan sebuah komitmen kebangsaan, yaitu bersumpah darah satu air. Bersumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan dan bahasa Indonesia. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023 mengusung tema bersama memajukan Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Republik Indonesia telah membuka luas-luasnya partisipasi pemuda-pemudi generasi muda Indonesia hari ini telah seiring sejalan mewujudkan harapan masa depan bersama-sama. Inklusivitas dan ekosistem kolaborasi lintas generasi telah membangun optimisme kolektif bahwa sekarang pemuda-pemudi mendapat tempat terhormat di dalam pembangunan nasional. Posisi Indonesia memang sedang berproses menyelesaikan persoalan korupsi, narkoba, kemiskinan, minuman keras, pornografi, hoaks, ujaran kebencian, kalau di sekolah bullying dan lain sebagainya, menjadi alasan bagi para pemuda untuk berhenti melaju Indonesia maju dan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Para pemuda kita, warga Indonesia, tetap antusias untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Di sisi lain, perkembangan teknologi terkini dan arus informasi yang semakin cepat membuat kesenjangan penguasaan terhadap teknologi dan informasi atas generasi. Demikian halnya dengan tatanan sosial kultural, politik, dan bahkan bisnis yang dikontestasi. Kita perlu bertanya, apakah artificial intelligence telah digunakan optimal secara masif? Mengimbangi percepatan dan perubahan ini sudah cukup membuat kewalahan dengan orang menolong lintas generasi dan gotong royong lintas sektor. Karena kerja kolaboratif ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, dan juga sesuai dengan Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang
implementasi koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan. Maka momen Hari Sumpah Pemuda ini kita harus canangkan kebulatan tekad semua stakeholder, baik kementerian dan lembaga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, organisasi kerajaan, komunitas serta elemen-elemen lain. Saudara-saudara sekalian, terakhir, marilah kita jadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 ini sebagai momentum membangkitkan semangat kolaborasi dalam memajukan negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga yang pada intinya menyuruh kepada kita semua untuk bekerja sama, berkolaborasi, karena dengan bekerja sama, berkolaborasi, bergotong royong, maka apapun yang kita rencanakan, sesulit apapun, seberat apapun itu, insya Allah akan kita bisa selesaikan dengan baik. Barangkali ini yang bisa Pak Guru sampaikan, dan mengingat suhu udara sangat panas, dan tetap semangat ya. Semangat. Kalau Pak Guru bilang semangat pemuda, jawab yes. Semangat pemuda? Yes. Semangat pemuda? Yes. Semangat pemuda? Yes, yes, yes. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan-Mu yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, curahkan kasih sayang-Mu kepada kami pada puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023. Ya Allah, ya Jabbar, Zat yang Maha Kuasa,
Jadikanlah pemuda Indonesia pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif demi kemajuan bangsa dan negara, serta jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin dunia. Ya Allah, ya Hakim, Zat yang Maha Bijaksana, eratkan persatuan kami untuk terus bersatu bangun bangsa, hingga menghasilkan kekuatan dahsyat membangun kemaslahatan bangsa dan dunia. Limpahkan hikmah-Mu agar perbedaan yang ada mampu kami satukan. Kami rajut menjadi mozaik kekuatan. Pancarkan cahayamu untuk menerangi pikiran dan hati kami sehingga kami mampu berkreasi dan berinovasi untuk kemajuan negeri. Jauhkan kami dari sifat iri, dengki, dan perangi yang tidak